Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, dosen pengampu. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah klik video ini. Baik, saya akan mempresentasikan hasil resume jurnal yang saya pilih dengan judul Analisis Perbandingan Proses Pengolahan Ikan Lele Terhadap Kadar Nutrisinya. Selanjutnya kita mulai dari pendahuluan. Kita tahu bahwa ikan lele adalah salah satu dari banyaknya komoditas perikanan air tawar yang sangat potensial selain gurami, nila, patin, serta mujair. Ikan lele ini banyak diminati sebab mudah diolah, rasanya juga lezat, serta berprotein tinggi. Mungkin secara umum, komposisi daging ikan terdiri atas 15% sampai 24% protein, lalu 1% sampai 3%-nya karbohidrat, 0,1% sampai 22%-nya lemak, 66% sampai 84%-nya air, serta 0,8% sampai 2% senyawa anorganik. Ikan lele ini dapat diolah dengan berbagai macam teknik memasak, diantaranya digoreng, direbus, dan dipanggang. Proses pemasakan bisa menimbulkan perubahan dari komponen daging ikan, baik dari segi tekstur ataupun kandungan kimiawinya. Lalu masuk ke metode, kita menggunakan sampel ikan. Kode LS adalah lele segar. Ikan yang masih segar, lele yang masih segar yang belum dimasak. Lalu kode LG yaitu ikan lele yang sudah digoreng hingga kuning keemasan. Lalu ada kode LK, ikan lele yang sudah dikukus selama 25 menit. Saya cantumkan gambar di atas sebagai contohnya. Kemudian analisis kandungan gizi. Yang pertama ada kadar abu total, atau kita biasa menyebutnya dry washing. Lalu kadar air total, kemudian kadar protein. Dan dapat dihasilkan dari diagram di atas. Yang sampel LS-nya 69,64%, lalu sampel LK-nya 69,48%, sampel LG-nya 37,00%. Ini kadar abu pada ikan lele, ini kadar protein pada ikan lele. Kemudian saya akan menjelaskan kadar air, kadar abu, dan kadar proteinnya. Dimulai dari kadar air terlebih dahulu. Kadar air merupakan karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan karena air akan mempengaruhi tekstur, penampakan, dan cita rasa makanan. Kadar air paling tinggi ada pada sampel LS atau lele segar, yaitu 69,64%. Kemudian sampel LK sebesar 69,48%, sementara sampel LG adalah yang paling rendah, yakni 37%. Sama seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Nanti penjelasannya saya cantumkan di sini. Kemudian pada proses pengukusan, penurunan kadar air hanya sedikit, yakni sebesar 0,16%. Penurunan kadar air yang besar terjadi pada ikan lele yang digoreng, yaitu sebesar 32,64%. Mungkin hal tersebut disebabkan karena suhu pengukusan adalah 90-100 derajat Celcius. Sementara pada proses penggorengan, suhunya mencapai 205 derajat Celcius. Selanjutnya kadar abu. Kadar abu merupakan gabungan dari komponen anorganik atau mineral yang ada pada bahan pangan. Kadar abu tertinggi terdapat pada sampel lele goreng sebesar 2,58%, lalu sampel lele kukus sebesar 1,80%, sedangkan sampel lele segar merupakan yang terendah, yaitu sebesar 1,18%. Pada proses pengukusan, peningkatan kadar abu tidak banyak, yakni hanya sebesar 0,62%. Peningkatan kadar abu pada ikan lele yang digoreng lebih besar, yaitu 1,40%. Lalu saya lanjutkan kadar protein.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa terjadi pengurangan kadar protein ikan lele setelah mengalami proses pengolahan. Pada proses penggorengan, pengurangan kadar protein lebih besar dibanding dengan pengukusan. Pengurangan kandungan protein pada ikan yang dikukus jika dibandingkan dengan kadar protein ikan lele segar adalah sebesar 99,58 mg per liter. Pada ikan yang digoreng, penurunan kadar protein mencapai 112,97 mg per liter. Protein akan mengalami kerusakan pada suhu tinggi. Pengolahan ikan dengan memakai temperatur tinggi akan mengakibatkan terjadinya denaturasi protein. Denaturasi protein terjadi karena putusnya ikatan hidrogen serta perubahan interaksi hidrofobik dan struktur sekunder dan tersier. Lalu kesimpulannya, pengolahan ikan lele melalui proses pemasakan baik itu pengukusan maupun penggorengan mengakibatkan perubahan kandungan nutrisi. Proses penggorengan merupakan jenis pengolahan ikan lele yang menyebabkan perubahan kadar nutrisi lebih besar karena digunakannya temperatur yang lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan ikan lele segar, pada ikan lele yang digoreng terjadi penurunan kadar air sebesar 32,64%, kadar abu meningkat 1,40%, dan kadar protein menurun sebesar 112,97 mg per liter. Sementara pada proses pengukusan, perubahan yang cukup besar terdapat pada kadar protein yaitu menurun sebesar 99,58 mg per liter dibandingkan ikan lele yang segar. Penurunan kadar protein pada ikan yang diolah disebabkan karena terjadinya denaturasi protein pada ikan lele oleh pemanasan ketika dilakukan proses pemasakan. Baik, itu tadi yang sudah saya presentasikan. Semoga informasi yang saya berikan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang. Terima kasih.